Hilang ya bro ya suaranya ya. Hilang bro, kayaknya sinyalnya nge-lag. Haleluya, oh haleluya. Lagi. Oh, kami menyembah, oh kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Tuhan, Kau Allah yang besar. Urapi kami Tuhan, urapi Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, oh haleluya. Oh kami sembah, kami tinggikan, kami adukan Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang layak ditinggikan, oh Allah yang layak diagungkan, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih. Glory, 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 glory. Tuhan, Roh hadir Tuhan. Jamah setiap pribadi kami Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu lawatan Roh Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Urapi kami, urapi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Urapi kami, Roh Kudus, jamah kami. Oh, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Oh, glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, namaya, namashika, namaya, 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 namaya. Oh, kita namaya, namaya, namashika, namaya, 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 namaya. Oh, kita namaya, namashika, namaya, 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 namaya. Oh, glory. Namaya, namasika, namaya, namaya, namaya. Oh, namaya, 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 namasika, namaya, namaya. Oh, oh, namaya, 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 namaya.
aku berjejakan anugerah, takkan biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang agung, berjejakan anugerah, takkan biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang agung, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya. Setiap langkahku, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang agung, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, berada hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Benar Tuhan, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang agung, berjejakan anugerah,
Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap langkah kami Tuhan yang menuntun, setiap Tuhan jejak yang kami pijak di bumi, Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang memelihara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan, kami setiap langkah kami ada di mata Tuhan. Tuhan senantiasa mengawasi Tuhan jalan kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih. Tuhan, sebentar hamba-Mu, Bapak Pendeta Raya Ginting akan menyampaikan isi hati Tuhan. Sampaikan pesan Tuhan di tahun 2022 ini. Kami percaya, kami punya Allah yang besar. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi Tuhan. Lidah bibirnya Tuhan. Kami percaya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya hanya Roh Kudus yang memampukan. Hanya Roh Kudus yang berkata-kata. Kami Tuhan, urapi. Kami sebagai pendengar, kami percaya kami mempunyai Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kekasih jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berfirmanlah malam hari ini dalam nama amin. Haleluya. Bapak Ibu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Bapak Cornelius buat pelayanan pujiannya yang memberkati kita semua. Mari kita mulai mengarahkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita. Hari ini kita akan diperlengkapi oleh hambanya Bapak Pendeta Raya Ginting. Dan tema kita adalah Who is God? Siapakah Tuhan? Saya persilahkan Pak Raya untuk. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas. Shalom Bapak-Bapak. Senang bisa berjumpa kembali sama Bapak-Bapak walaupun via Zoom. Ya. Suatu kehormatan buat saya. Terima kasih buat kesempatannya diberikan kembali untuk sharing firman hari ini. Tidak ada maksud untuk menggurui, tapi kita mau belajar sama-sama. Nah, sekali lagi saya mengucapkan Gong Si Pacai, ya Bapak-Bapak ya, selamat tahun baru. Tema kita hari ini Who is God? Wah, ini temanya agak berat ya. Waktu Pak Haiki hubungin saya kasih tema ini, saya bilang wah berat nih temanya Pak Haiki. Pak Haiki bilang gas aja dulu Pak, curhatnya belakangan. Wah, jadi yang penting gas dulu, curhatnya belakangan katanya saudara ya. Nah, Bapak-Bapak, saya tidak mau membahas doktrin hari ini ya, dan saya tidak mau bahas dari sisi pengetahuan atau pemikiran kita sebagai manusia ataupun doktrin kita, Bapak-Bapak ya. Karena percayalah Tuhan itu nggak bisa dipikirkan atau dimengerti hanya dengan pikiran kita, saudaraku ya. Tuhan yang berkuasa dan dia tidak dibatasi dengan pikiran kita. Jadi Tuhan nggak bisa diketahui dengan kekristenan itu bukan hanya agama, kekristenan bukan hanya sekedar
knowledge atau pengetahuan, tapi saudara kalau mau tahu siapa Tuhan, alamilah Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bisa hanya diketahui, saudaraku ya, tapi kita harus mengalaminya. Karena kekristenan berbicara tentang perubahan hidup. Kekristenan berbicara tentang pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Sebab itu malam hari ini saya nggak mau bahas tentang doktrin ataupun secara pengetahuan manusia. Saya hanya mau bahas yang sesuai dengan apa kata Alkitab, Bapak-Bapak ya. Nah, kita mau belajar sama-sama malam hari ini, tidak maksud untuk menggurui. Matius 16 ayat 13 sampai 16 berkata demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya sama murid-muridnya, ya, menurut kamu ya anak manusia itu kata orang ya tentang saya itu siapa? Ya, jadi Yesus bertanya sama murid-murid, yang kamu dengar, yang kamu ketahui kata orang itu tentang saya siapa? Siapakah saya ini? Siapakah anak manusia itu menurut orang lain? Yesus tanya sama murid-murid. Nah, jawab murid-murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ya, guru. Ada yang bilang kok Yohanes Pembaptis, ya. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, ini orang yang cuma tahu Yesus, saudaraku, tidak mengalami Yesus. Ini orang-orang banyak menilai Yesus, mengetahui Yesus, mereka cuma tahu, oleh sebab itu mereka cuma menilai Yesus itu adalah Elia, Yohanes Pembaptis, ya, salah seorang dari para nabi. Nah, mereka cuma tahu, tapi mereka nggak mengalami, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, jadi Yesus tanya, itu kan menurut orang, aku ini siapa? Menurut orang aku adalah Elia, ya, Yeremia, salah satu dari para nabi. Nah, kalau menurut kalian, menurut murid-murid siapa? Nah, murid-murid mungkin semuanya pada bingung jawabnya, saudaraku ya. Nah, ada satu orang yang bernama Petrus berani jawab. Ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Petrus langsung jawab, engkau adalah Mesias, engkau juru selamat, engkau anak Allah yang hidup, saudara. Petrus jawab. Nah, tadi kita sudah belajar dari Matius 16 sampai 13, Matius 16 ayat 13 sampai 16, Yesus tanya tentang dirinya kepada orang lain, menurut orang lain siapa Yesus, terus Yesus tanya sama murid-muridnya. Nah, sekarang kita lihat, kalau menurut Yesus sendiri, siapa Yesus itu? Siapa Tuhan itu, saudara ya? Ini penilaian murid, dan ini penilaian orang banyak. Nah, sekarang menurut Yesus sendiri, Yesus itu siapa? Nah, kalau kita mau tahu, who is God? Siapa Tuhan? Ya, kita lihat. Tuhan itu siapa, saudaraku? Dari dia sendiri, kita lihat. Dari Yesus sendiri. Yohanes 6 ayat 35. Ini menurut Yesus sendiri, menurut dirinya sendiri dia berkata, kata Yesus kepada mereka, ya, akulah roti hidup. Nah, jadi Yesus itu siapa, saudaraku? Who is God? Ya, Yesus bilang, akulah roti hidup. Yesus itu roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi, saudaraku, Yesus bilang ya sama murid-murid, sama orang lain, saudaraku, bahwa dia itu akulah roti hidup. Jadi who is God? Siapa Tuhan? Ya, Tuhan bilang aku roti hidup. Nah, kalau saudara mau datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan berjanji buat semua kita, kamu nggak akan lapar lagi, kamu nggak akan haus lagi. Jadi kalau kamu percaya aku Tuhan, aku roti hidup, kamu datang kepadaku, kamu nggak akan mengalami kehausan lagi. Kamu nggak akan lapar lagi, kata Tuhan. Nah, siapa lagi Tuhan, saudaraku? Kita lihat lagi Yohanes 8 ayat 12. Ini Yesus sendiri yang mengakui dirinya dia. Bukan menurut orang lain, bukan apa kata orang lain, saudaraku. Tapi menurut dia sendiri. Dia mengatakan lagi. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Jadi who is God? Siapa Tuhan? Tuhan bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan itu, Yesus itu adalah terang dunia, saudaraku ya. Jadi Alkitab bilang kalau kita ikut Tuhan, kita nggak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, selama ini Bapak-Bapak,
Kita masih hidup dalam kegelapan enggak? Kita masih berjalan dalam kegelapan enggak? Nah, kalau kita percaya Yesus Tuhan, Dia terang dunia. Alkitab bilang, kalau kamu percaya aku Tuhan, aku terang dunia, kamu nggak akan berjalan lagi dalam kegelapan, saudara. Nah, banyak orang Kristen, dia tahu, saudaraku, Tuhan itu terang dunia, tapi realita kenyataannya, dia masih hidup dalam kegelapan, saudara. Kalau kita percaya, kita mengalami, kita yakin bahwa Yesus adalah terang dunia, kita nggak akan berjalan lagi dalam kegelapan. Nah, kita bilang, melainkan Ia akan mempunyai terang hidup. Hidup kita terang, hidup kita nggak hidup dalam kegelapan. Hidup kita transparan, artinya apa? Nggak hidup dalam dosa, tidak menutupi dosa, tidak terikat dalam dosa. Karena Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia nggak berjalan lagi dalam kegelapan. Nah, terus siapa lagi Tuhan, saudara? Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, saudara ya. Jadi Yesus bilang, aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, Yesus bangkitin Lazarus, saudara. Lazarus sudah mati, ya. Tapi Yesus bisa bangkitkan. Nah, dengan kata lain gini, saudaraku, mungkin selama ini iman kita sudah mulai mati. Kerohanian kita mati, saudaraku ya. Usaha bisnis, pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu sudah mati. Percaya, Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Jadi kalau saudara percaya Yesus adalah Allah, Dia Allah kebangkitan, Dia Allah yang hidup, Tuhan mau menghidupkan kerohanian kita. Tuhan mau menghidupkan pelayanan kita. Tuhan mau menghidupkan rumah tangga kita, saudaraku ya. Nah, terus kita lihat lagi, siapa Yesus itu? Siapa Tuhan itu? Who is God? Yohanes 10:11 berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus itu apa? Gembala yang baik, saudaraku. Dia gembala yang baik bukan hanya membawa kita ke rumput yang hijau. Dia gembala yang baik bukan hanya membawa kita ke air yang tenang. Tapi Dia gembala yang baik memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib menyelamatkan saya dan saudara. Seharusnya saya dan saudara yang dihukum mati. Tapi karena Dia gembala yang baik, Dia Bapa yang baik buat hidup kita. Dia memberikan nyawanya buat kita. Itulah Tuhan, saudaraku. Itulah Yesus. Dia gembala yang baik. Dia rela korbankan nyawanya buat saya dan saudara. Who is God? Tuhan, Dia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Dia rela mati di kayu salib buat saya dan saudara. Terus siapa lagi? Siapakah Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu jalan, saudaraku. Yesus itu kebenaran. Dan Yesus itu hidup, saudara. Jadi Bapak-bapak, ya, Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan satu-satunya. Yesus adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada. Mau tokoh agama, mau nabi, siapapun. Hanya Yesus yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Tidak ada nabi manapun di dunia ini. Tokoh agama manapun, saudaraku, yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu kebenaran. Dia hidup. Dia jalan buat saya dan saudara. Mungkin selama ini bapak-bapak sudah mentok. Kau sudah mentok dalam pelayananmu. Kau sudah mentok dalam rumah tanggamu. Kau sudah mentok dalam usaha pekerjaanmu. Yesus bilang, akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah Allah yang hidup. Aku Tuhan yang hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 15 ayat 5. Siapa lagi Tuhan? Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya, Tuhan sendiri yang ngomong, bukan penilaian manusia, saudaraku ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab bilang di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudaraku ya. Bapak-bapak, kita pasti tahu dengan adanya pandemi atau COVID ini, saudaraku. Semua kita banyak orang mengalami kebingungan, saudara. Sepertinya nggak bisa buat apa-apa, ya termasuk gereja. Gereja sepertinya kita udah nggak bisa buat apa-apa, saudaraku ya. Mungkin usaha bisnis pekerjaanmu sepertinya udah nggak bisa buat apa-apa lagi, saudara. Banyak orang mentok. Bahkan dokter sekalipun udah bingung, sepertinya nggak bisa buat apa-apa. Atau buktinya banyak dokter juga dipanggil Tuhan. Banyak hamba Tuhan juga dipanggil Tuhan, saudaraku ya. Nggak, Alkitab bilang di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita di dalam Kristus, ya kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, kita berbuah banyak, saudaraku. Bapak-bapak, inilah bedanya kekristenan dengan agama-agama lain, saudaraku ya. Ini bedanya kekristenan dengan agama lain. Kalau kita orang percaya, Tuhan kita itu tinggal dalam kita, saudara. Wah, dahsyat ya. Dia tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, saudara. Ini nggak ada, saudara, keyakinan manapun, agama manapun yang Tuhan itu tinggal di dalam dirinya. Cuman Bapa kita di surga, Yesus yang bilang, akulah pokok anggur dan kamu ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kristus ada di dalam kita. Kekristenan itu makanya bukan dari luar ke dalam. Kekristenan itu dari dalam keluar. Kristus sudah ada di dalam kita. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dia mau hidup kita jadi berkat. Dia mau hidup kita berbuah banyak, saudaraku. Makanya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Gimana caranya tinggal dalam Tuhan? Tuhan tinggal dalam kita. Ya, firman itu menguasai hidup kita. Karena Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah, saudaraku. Firman tinggal dalam kita. Firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, memimpin hidup kita, menguasai hidup kita. Maka kita akan berbuah banyak. Bapak-bapak, saya kasih ilustrasi sederhana tentang dahsyatnya kekuatan atau kuasa tinggal. Pasti bapak-bapak tahu ya, hero-hero Hollywood. Spider-Man ya, terus Superman, Iron Man. Saudara lihat hero-hero Hollywood, bapak-bapak ya, waktu mereka nggak tinggal di baju hero-nya mereka ya, mereka kalah terus lawan musuhnya. Lihat Superman waktu dia nggak pakai baju Superman, Spider-Man waktu dia nggak tinggal di baju Spider-Man-nya, Iron Man waktu dia nggak tinggal di baju robot Iron Man-nya. Dia waktu lawan musuhnya kalah terus, nggak bisa menang, saudaraku, kalah terus. Tapi waktu dia tinggal di dalam baju Spider-Man-nya, tinggal dalam baju Iron Man-nya, tinggal dalam baju Superman-nya, menang atau kalah? Menang, sudah. Nah, sama halnya dalam hidup ini. Kenapa kita banyak mengalami kekalahan, saudaraku? Kita kompromi, kita jatuh bangun, jangan-jangan karena kita nggak tinggal di dalam Dia. Dia nggak tinggal di dalam kita. Ini dahsyatnya Tuhan kita, saudaraku. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh, saudaraku. Dia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dia mau tinggal di dalam kita, saudara. Bagaimana caranya dia tinggal dalam kita? Firman itu tinggal dalam hidup kita. Karena Allah adalah firman. Firman itu menguasai hidup kita. Nah, sekarang bapak-bapak, saya rindu, saudaraku, kita bukan hanya jadi orang Kristen yang tahu ini semua. Wah, saya udah tahu, Pak, dari kecil, dari sekolah minggu diajarin bahwa Yesus adalah pokok anggur, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Aku sudah tahu, Pak, sudah sering dengar dari sekolah minggu, Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, bapak-bapak, malam ini saya rindu. Kita bukan cuma tahu, tapi kita mengalaminya, bahwa Dia adalah gembala yang baik. Saya rindu, saudara, bukan cuma tahu, tapi saudara mengalaminya, bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dia tinggal, benar-benar tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Dia. Oleh sebab itu, malam hari ini, saudaraku, tema kita, Who is God? Siapakah Tuhan? Saya mau, saudara, bukan cuma tahu, tapi saudara mengenal Yesus. Saudara mengalami Yesus malam ini, saudaraku. Nah, kita lihat sekarang. Ini poinnya, Filipi 3 ayat 10. Siapa yang tulis ini? Rasul Paulus. Siapa yang bilang ini? Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, saudara. Kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa.
Rasul yang pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yesus datangi Rasul Paulus, saudaraku. Dia datangi pribadi Rasul Paulus. Dia rasul yang dahsyat dipakai Tuhan. Tapi Rasul Paulus punya keinginan, dia punya kehendak apa? Yaitu mengenal dia lebih dalam lagi, saudaraku. Yang kuhendaki ialah mengenal dia. Ini Rasul Paulus loh, masih pengen mengenal dia. Nah, Bapak-bapak, kata mengenal di sini bukan tahu, tapi ginosko. Kenal sama tahu itu beda, saudaraku ya. Kenal sama tahu beda. Saya tahu Presiden Joko Widodo, tahu, saudaraku. Tapi saya nggak kenal, karena saya nggak pernah berjumpa secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo, saudaraku. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, saya tahu itu, saudara. Tapi saya nggak kenal karena nggak pernah berjumpa secara pribadi. Saya tahu Cristiano Ronaldo, Bapak-bapak tahu Cristiano Ronaldo? Tahu ya Pak? Yang petinju itu loh Pak, Cristiano Ronaldo. Oh bukan ya, bukan petinju ya, pemain basket. Ya pemain basket, saudara. Ya betul ya Pak Eki ya, pemain basket. Saya tahu Lionel Messi, tapi saya kenal nggak kenal. Bapak-bapak tahu Lionel Messi? Tahu Lionel Messi yang pelari atlet itu kan, perenang, tahu pasti Bapak-bapak. Tapi apakah kenal? Nggak kenal. Kenapa? Karena nggak pernah berjumpa secara pribadi. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini dia tahu Tuhan. Dari sekolah minggu Pak, saya udah diajarin Yesus mati di kayu salib, menebus dosa manusia, dia gembala yang baik. Saya tahu, tapi hanya tahu, tapi tidak ada pengalaman, Bapak-bapak. Tidak mengenal. Tahu sama kenal itu beda, saudara. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini cuma tahu. Nah, Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bukan cuma tahu dia, tapi mengenal dia. Itu teriakan Rasul Paulus. Itu keinginan Rasul Paulus. Nah, keinginan kita hari-hari ini apa? Nah, banyak orang Kristen keinginannya apa? Kehendaknya apa? Berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Benar nggak, saudara? Kalau orang Kristen kan pengennya apa? Tuhan, aku pengen berkat-Mu. Tuhan, aku pengen mukjizat-Mu. Tuhan, aku pengen kesembuhan-Mu. Aku pengen mengalami kuasa-Mu. Yang dikejar apa? Berkat, mukjizat, kesembuhan. Nah, Rasul Paulus nggak begitu teriakannya. Rasul Paulus bukan itu keinginannya. Rasul Paulus bukan itu kehendaknya. Yang kuingini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Rasul Paulus nggak bilang gini, yang ku kehendaki ialah mukjizatnya terjadi atas hidupku. Yang ku kehendaki ialah usahaku diberkati Tuhan. Yang ku kehendaki ialah rumah tanggaku bahagia. Enggak, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Wah, ini keren. Nah, selama ini kita pengennya apa kalau datang sama Tuhan? Kehendak kita apa? Kehendak kita kan kalau datang sama Tuhan, Tuhan, aku mau usahaku diberkati. Tuhan, aku mau income-ku meningkat. Tuhan, aku mau anakku sukses. Itu kan kehendak kita yang kita mau, kan? Jarang sekali kita berdoa, yang aku mau Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yang aku kehendaki ialah ginosko dengan Engkau. Mengenal, bukan cuma tahu, saudara. Nah, makanya saya berdoa malam hari ini, saudara bukan cuma tahu Yesus, tapi saudara mengenal Yesus. Saudara bukan cuma tahu dia sanggup lakukan mukjizat. Saudara bukan cuma tahu, tapi saya berdoa saudara mengalaminya, mengenal. Kata mengenal di sini ginosko. Ginesko itu hubungan intim, dekat sekali, sama seperti suami istri. Ketika saya ginosko dengan istri saya, intim, bukan cuma tahu, kenal, saudaraku ya. Saya tuh kenal banget istri saya, saudara. Saya tahu, saya kenal banget, saya tahu banget dia kalau lagi kesel, dia lagi senang. Saya tahu banget, saudaraku, karena udah kenal, bukan cuma tahu, saudara. Saya kenal Pak Andreas, Pak Haiki, Pak Daniel, tapi nggak dalam. Saya nggak tahu hobinya Pak Andreas apa, Pak Haiki apa. Mungkin Pak Haiki hobinya motor ya. Saya lihat cuma di status ya, saudara ya, motor. Tapi saya cuma tahu, tapi nggak kenal karena kami nggak ginosko. Nah, kata kenal di sini bukan cuma tahu, saudaraku, tapi mengenal itu dalam. Udah nggak ada yang tersembunyi, sama seperti suami istri. Kami intim, menghasilkan benih. Suami istri ginosko, intim, menghasilkan benih, bisa menghasilkan anak. Nah, sama halnya kita sama Tuhan. Kita mengenal Tuhan
bukan cuma tahu Tuhan, kita ginosko sama Tuhan, saudaraku, kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Sama seperti suami istri, ginosko intim, menghasilkan benih, menghasilkan buah. Nah, sama halnya kita sama Tuhan, mengenal Dia, dekat dengan Dia, maka hidup kita mengalami buah-buah pertobatan. Kenapa hidup kita nggak menghasilkan buah-buah pertobatan? Karena kita nggak ginosko sama Dia. Kita nggak dekat sama Dia. Kita nggak mengenal Dia. Kita cuma tahu. Makanya lihat ya, orang Kristen yang cuma tahu Yesus, saudaraku. Dia cuma, yaitu pengennya cuma berkat, mukjizat, kesembuhan. Dia nggak ada kerinduan untuk mengenal pribadi. John Maxwell bilang gini, dengan siapa Anda bergaul akan menentukan bagaimana hidup Anda, atau menentukan siapa hidup Anda. Nah, saya percaya kalau kita bergaul dengan Bapa di surga, kita dekat dengan Bapa di surga, kita mengenal Dia, saudaraku, saya percaya kita akan menjadi serupa seperti Dia. Kristus itu semakin nyata dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara, bukan cuma jadi Kristen yang tahu. Makanya orang Kristen yang tahu, saudaraku, sama seperti contoh saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang pengamen nyanyi di bis kota. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Wah, kebetulan di bis kota itu ada seorang guru kesenian, guru penyanyi. Nah, setelah nyanyi dipanggil, Pak, sini Pak. Setahu saya lagunya nggak gitu, Pak. Setahu saya lagunya burung nuri terbang tinggi, burung nuri terbang tinggi. Kenapa kok Bapak selalu burung nuri katanya, terbang tinggi katanya? Nah, lalu pengamen ini dia buka kacamata hitamnya. Dia bilang gini, Bu, maklum aja Bu, saya ini buta Bu. Saya nggak pernah lihat burung nuri itu terbang tinggi. Saya cuma dengar kata orang. Nah, banyak orang Kristen kayak begini, saudara. Yesus sumber jawaban, katanya pendeta saya. Yesus sanggup menyembuhkan, katanya ipar saya. Yesus jalan satu-satunya kebenaran, katanya tetangga saya. Nah, ini Kristen katanya. Makanya Kristen katanya ada masalah, carinya dukun. Kristen katanya ada masalah, lari lagi ke dosa yang lama. Kristen katanya ada masalah, balik lagi ke judi, balik lagi ke minuman keras. Kristen katanya, dia tahu gak Yesus sumber jawaban? Tahu Yesus sumber jawaban, tapi masih suka khawatir gak? Masih suka khawatir. Padahal dia tahu Yesus sumber jawaban, tapi masih suka khawatir. Dia tahu gak Bapak yang baik? Tahu, tapi masih takut gak? Masih takut, masih cemas, masih bimbang. Kenapa? Karena nggak ngalami. Kalau kita mengalami, kita mengenal, kita bukan cuma tahu, saudaraku, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut, karena kita mengalami. Makanya orang Kristen yang cuma tahu, dia Bapa yang baik, dia Gembala yang baik, dia sumber jawaban, tapi realita kenyataan kehidupannya masih khawatir, iri, cemas, takut, bimbang, cuma tahu, tidak mengalami. Nah, saya berdoa Bapak-bapak malam hari ini, engkau mengalaminya secara pribadi. Engkau bukan seperti pengamen yang Kristen katanya, saudara, tapi engkau mengalaminya. Ini kerinduan Rasul Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, saudaraku. Yang ku kehendakilah mengenalnya, ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi dengan tujuan apa, saudaraku, kita mengenal Dia? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan bagaimana hidup kita. Menjadi serupa. Dengar baik Bapak-bapak, percayalah sama saya. Goal dari kekristenan kita adalah bukan ditentukan sudah berapa lama kita jadi orang Kristen. Goal dari kekristenan kita adalah bukan ditentukan apa jabatan kita di gereja, apa pelayanan kita di gereja, bukan ditentukan dengan seberapa banyak kita tahu firman Tuhan. Goal dari kekristenan kita adalah tidak ada yang lain selain kita menjadi serupa dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Itulah goal dari kekristenan kita. Bapak-bapak boleh nggak punya jabatan tinggi di gereja, tapi kalau engkau menjadi serupa dengan Dia, itulah goal kekristenan kita. Karena goal kekristenan kita bukan ditentukan dengan apa jabatan kita di gereja. Bukan ditentukan dengan berapa banyak pelayanan kita di gereja. Bukan ditentukan berapa lama kita jadi orang Kristen. Tapi goal dari kekristenan kita adalah kita menjadi serupa
dengan dia. Untuk menjadi serupa dengan dia, kita harus mengenal dia. Kita harus dekat dengan dia, saudara. Bapak-bapak lihat deh ya. Anak angkat bukan anak kandung. Anak angkat bukan anak kandung. Lama-lama mirip. Benar nggak, saudara? Misalkan nih, Bapak nggak tahu nih, dia ini anak angkat. Kita taunya anak kandung. Kenapa? Mirip. Gayanya, mukanya, bahkan cara ngomongnya. Kenapa? Padahal bukan anak kandung. Tapi kok lama-lama mirip? Karena setiap hari ketemu, setiap hari sama-sama, saudara. Nah, sama halnya kita sama Bapa di surga, saudaraku. Kalau kita dekat sama dia, kita mengenal dia, kita akan menjadi serupa dengan dia, kita akan semakin mirip dengan dia. Nah, selama ini kita semakin miripnya sama siapa, saudaraku ya. Nah, makanya kita perlu mengenal dia, saudara. Yohanes 17 ayat 3. Kan Yohanes 3 ayat 16 bilang gini, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 13, benar ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, apa itu hidup yang kekal, saudara? Jadi percaya sama Yesus bukan hanya kita mati masuk surga, karena Alkitab bilang barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan binasa, tapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 nggak bilang gini, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan binasa, ia akan masuk surga. Bukan. Saya percaya semua kita pasti masuk surga. Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan binasa, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal bukan nanti kita masuk surga. Bukan hanya itu, saya percaya semua kita percaya Yesus pasti masuk surga. Nah, pertanyaannya apa sih hidup yang kekal itu? Nah, ini Alkitab kasih tahu Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Kita mengenal Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu, saudaraku, mulai dari sekarang itu kita percaya Yesus, kita dikasih hidup kekal. Apa hidup kekal? Kita mengenal Dia, saudaraku. Mengenal Yesus, bukan cuma tahu. Ginosko, Bapak-Bapak. Bapak-Bapak dengar, percaya sama saya. Dengar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita mengalami kesulitan, kesusahan, masalah, saudaraku, mengalami berkat, mukjizat, kesembuhan. Percayalah, tidak ada maksud Allah lain selain untuk tujuannya adalah kita mengenal Dia. Saya ulangi ya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara, masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa senang, saudara mengalami mukjizat, mengalami berkat, mengalami kesembuhan, mengalami penyakit, mengalami kesulitan-kesulitan. Dengar baik, cuma satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Supaya kita bisa lebih dekat lagi sama Dia. Supaya kita bisa bersekutu lagi dengan Dia. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, tujuannya cuma satu, supaya kau bisa mengenal Dia lebih dalam lagi, saudara. Kalau kau sedang mengalami kesulitan, masa-masa sulit, masa-masa sukar, tujuannya cuma satu, supaya kau bisa lebih mengenal Dia. Saya mau tanya, kita ini paling gampang datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ketika masa sulit atau masa-masa senang, saudara. Tergantung orangnya, saudara. Ada orang kalau diberkati Tuhan, wah dia semakin dekat sama Tuhan. Dia semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Ada juga orang, saudaraku, justru dekat sama Tuhan itu ketika mengalami masa sulit, masa sukar, wah datang Tuhan, cari Tuhan. Tapi ketika mulai diberkati, mulai lupa sama Tuhan, mulai nggak dekat lagi sama Tuhan. Tapi ada juga orang, saudaraku, justru ketika masa diberkati, wah semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Jadi buat saya poinnya bukan masalah berkat, poinnya bukan masalah situasi keadaan sulit atau enggak, tapi percayalah, goalnya, tujuannya semua apapun yang kita alami untuk kita supaya lebih mengenal Dia lagi. Saudara diberkati Tuhan, Tuhan mau kau lebih mengenal Dia lagi. Saudara mengalami masa sulit, masa sukar, Tuhan mau kau mengenal Dia lebih lagi. Nah, ini Yohanes 17 ayat 3 perjanjian baru. Perjanjian lama ada juga. Hosea 6 ayat 6 berkata demikian. Sebab aku Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan
Dan Allah menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Allah itu lebih menyukai pengenalan kita akan Allah dibandingkan korban-korban kita. Dengan kata lain gini, Bapak-bapak, maaf ya, Bapak-bapak, maaf ya. Kita sibuk melayani Tuhan. Setiap hari Minggu kita melayani pekerjaan Tuhan. Saudara WL, saudara main musik, saudara khotbah, apapun itu. Jadi asyir, apapun itu, saudaraku. Itu nggak salah, itu baik. Tapi Alkitab jelas mengatakan yang kusukai adalah pengenalan akan Allah. Itu jauh lebih penting dari semua pada korban-korban bakaran. Dengan kata lain gini Bapak-bapak, maaf ya. Dengan kata lain maaf ya. Persembahan kita, pelayanan kita, pengorbanan kita, itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan tanpa pengenalan kita akan Allah. Yang mengerti katakan amin. Karena Allah lebih menyukai pengenalan kita akan Allah dibandingkan korban-korban bakaran. Wah, ada orang berpikir, saudaraku, dengan dia mengembalikan perpuluhan, udah cukup, Tuhan pasti disenangkan. Ada orang berpikir demikian. Ada orang berpikir, saya hari Minggu ke gereja, kasih persembahan, saya melayani Tuhan. Dia pikir itu udah cukup. Dia pikir itu udah menyenangkan Tuhan. Alkitab bilang, aku lebih menyukai pengenalan akan Allah dibandingkan korban-korban bakaran. Dengan kata lain gini, Bapak-bapak, maaf ya, dengan kata lain gini. Lebih baik saudara nggak pelayanan, tapi kau punya pengenalan akan Allah yang benar. Kau punya pengenalan akan Allah, hubungan yang begitu dekat. Daripada kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi sesungguhnya kita nggak ada hubungan dengan Tuhan. Kita nggak ada pengenalan akan Allah. Maaf ya, kita hanya melakukan pekerjaannya Tuhan, tapi kita nggak dekat sama Sang Pemberi pekerjaan Tuhan. Tuhan jauh lebih suka, Tuhan jauh lebih berkenan, Tuhan jauh lebih menyukai pengenalan kita akan Allah dibandingkan korban-korban bakaran. Jadi kalau saya boleh usul dengan Bapak-bapak, dengar baik Bapak-bapak, dengar baik hari ini Bapak-bapak. Kalau selama ini kau sibuk pelayanan, energimu, waktumu, hatimu, pikiranmu habis untuk pelayanan, tapi kau nggak ada waktu untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Kalau saya boleh usul, lebih baik stop pelayanan. Beri waktumu khusus untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Bukan berarti saya bilang pelayanan itu nggak penting, saudaraku. Enggak, saudaraku. Bukan berarti saya bilang kita nggak usah pelayanan. Enggak. Yang saya tekankan hari ini, pengenalan kita akan Allah itu jauh lebih penting dari semua korban-korban kita. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, bahkan saya sebagai gembala, saya jujur. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Seringkali saya hanya melakukan pekerjaan pelayanan. Tapi seringkali saya nggak ada waktu secara khusus. Saya nggak ada waktu untuk mengenal Dia lebih lanjut. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Mari hari ini saya berdoa. Kita bukan hanya membawa korban kepada Dia. Tapi saya berdoa, kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena itulah yang disukai Tuhan. Pengenalan kita akan Allah. Lebih dari korban bakaran. Nah, sekarang, sampai sejauh ini Bapak-bapak bisa menangkap, bisa mengikuti? Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang, karena ini semua kita Bapak-bapak, laki-laki, kita mau bahas seorang pria, seorang bapak yang bernama Ayub. Nyambung nggak Pak sama tentang who is God? Nyambung. Nanti saya jelasin, saudara. Ayub 1, ayat 1-3. Ini bapak yang bernama Ayub, seorang pria yang bernama Ayub. Sekarang ini kita bapak-bapak semua, pria semua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Jadi Ayub yang pertama apa? Saleh. Yang kedua, jujur. Dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini Ayub luar biasa. Saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi saudaraku, saleh, jujur, takut Tuhan, punya anak. Wah, ini udah pria sejati banget, ya kan? Saleh, jujur, punya anak, saudaraku ya. 10 lagi anaknya. Wah, kurang sejati apa ini Ayub? 10 anaknya, saudara.
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Wah, dombanya 7.000 kambing domba. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya. Katakan sama-sama, terkaya. Jadi Ayub bukan cuman kaya, tapi terkaya. Nah, Bapak-bapak, kalau Ayub ada zaman sekarang, betapa beruntungnya itu wanita, istri yang bisa mendapatkan Ayub. Benar nggak, saudara? Ini Ayub satu paket, saudara. Satu paketnya apa, Pak? Saleh, jujur, takut Tuhan, jauhi kejahatan, terus juga punya anak 10. Kalau secara pria kesejatiannya, 10 anak bukan cuma itu. Kaya, Pak. Betapa beruntungnya istri wanita yang dapetin Ayub. Nah, kalau zaman sekarang, waduh, wanita istri idola banget. Ini Ayub jadi pria idaman banget, saudara. Ini pria sejati banget, saudara. Karena ini full paket, saudaraku ya, paket lengkap. Karena Ayub, saudara, dia bukan cuman kaya, tapi dia takut Tuhan. Dia jauhi kejahatan, saleh. Kalau cuman masalah kaya, Pak, banyak saya temukan bapak-bapak kaya, pria-pria kaya. Di Indonesia banyak pria kaya, benar nggak, saudara? Tapi yang takut Tuhan, yang hidup saleh, yang jujur, yang menjauhi kejahatan, saya nggak mau bilang nggak ada, nggak sedikit, saudara. Tapi saya percaya bapak-bapak GPPS semua kaya, takut Tuhan. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua gitu, ya kan? Dari wajahnya kelihatan malaikat semua. Kalau cuman kaya, Pak, banyak, Pak. Itu mah kalau cuman kaya banyak. Tapi kaya, takut Tuhan, jujur, saleh, jauhi kejahatan sedikit. Ini adanya cuma di GPPS Bandung doang. Adanya cuma di GPPS Bandung. Kaya, jujur, takut Tuhan. Kalau cuma kaya mah banyak. Tapi yang saleh, jujur, takut Tuhan, wah itu saya bukan bilang nggak ada ya. Ada. Buktinya di GPPS Bandung ada. Nah, ada juga, Pak, takut Tuhan, jujur, saleh, jauhi kejahatan, tapi nggak kaya. Ada juga, Pak, ya kan? Jujur, saleh, takut Tuhan, tapi nggak kaya, saudara. Ada juga. Nah, kalau Ayub nih satu paket lengkap. Punya anak 10, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Wah, ini pria sejati banget. Pria idaman banget. Lengkap satu paket. Nah, singkat cerita. Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Benar, Bapak-bapak? Dia mengalami kesulitan. Hartanya habis lenyap, saudara. Hartanya habis lenyap dalam waktu 1 hari. Saudara bisa kebayang, ya, Pak Andreas, Pak Haiki, orang paling terkaya di Bandung, terus dalam 1 hari harta Bapak habis lenyap. Bisa kebayang, ya? Bukan cuma itu, Pak. Anak Bapak 10-10-nya mati. Punya anak 10, 10-10-nya mati. Bukan cuma itu. Ayub sakit kusta, saudara. Dari atas kepala sampai ujung kaki, dia mengalami kegatalan, borok, saudara. Wah, sakitnya ini mengerikan. Mengerikan, menjijikkan, orang lihat takut, geli, nggak berani dekat kusta. Saking dia gatalnya. Itu kukunya udah nggak mempan, Pak. Dia garuk pakai kuku nggak mempan. Dia garuk pakai kaca atau beling, kata firman Tuhan, kata kita. Mengerikan, saudara, mengerikan. Nggak berhenti di situ. Nah, seharusnya disinilah peran fungsi seorang istri. Untuk inskarit Ayub, motivasi Ayub. Benar nggak, saudara? Tapi justru istrinya Ayub bilang apa? Kamu masih sembah Tuhanmu. Kutuki saja Tuhanmu. Dan lebih baik kamu mati aja. Nah, dengan kata lain gini. Pak, masih percaya sama Tuhan. Papa udah usaha bangkrut, anak kita 10 dipanggil Tuhan, terus sakit kusta. Udahlah, Pak. Papa mati aja dengan tenang. Coba saudara bayangin loh. Ayub sama disuruh istrinya, mati aja dengan tenang. Istirahat aja udah mati dengan tenang, Pak. Nah, Pak, kalau Bapak jadi Ayub punya istri model kayak gini gimana, Pak? Hah? Ada bapak-bapak yang bilang, saya kawin lagi, Pak. Hah? Kawin lagi, masalahnya ada yang mau nggak sama Bapak? Bapak lagi bangkrut loh, Pak. Lagi sakit kusta, Pak. Ada yang mau nggak, Pak? Belum tentu ada yang mau. Nah, seharusnya kan di situ peran fungsi istri. Justru istrinya Ayub bilang apa? Lebih baik lu mati aja. Udahlah, Bapak mati pelan-pelan aja, mati dengan tenang aja, Pak. Terus Ayub bilang apa sama istrinya?
Engkau berbicara seperti perempuan gila, seperti wanita gila. Masakan kita cuma mau yang baik aja dari Tuhan, tapi kita nggak mau yang buruk dari Tuhan? Nah, pertanyaan saya hari ini, benarkah yang buruk ini datangnya dari Tuhan? Halo, benarkah yang terjadi dengan Ayub ini, yang menurut Ayub buruk, memang buruk, itu dari Tuhan? Bapak-bapak baca nanti Ayub, baca pasal keseluruhannya. Kan Ayub waktu dibilang sama istrinya, lebih baik kamu mati aja. Ayub kan bilang, kamu bicara seperti perempuan gila. Masakan kita cuma mau terima yang baiknya aja dari Tuhan, tapi kita nggak mau terima yang buruknya dari Tuhan? Pertanyaan saya hari ini, benarkah yang buruk itu datangnya dari Tuhan? Kan Ayub bilang gitu sama istrinya, masa kita cuma mau terima yang baiknya aja dari Tuhan, kita nggak mau terima yang buruknya? Benarkah yang buruk itu dari Tuhan? Nah, terus waktu anaknya meninggal, terus hartanya habis lenyap, Ayub bilang gini, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Nah, pertanyaan saya hari ini, benarkah Allah yang mengambil 10 anak Ayub? Benarkah Allah yang mengambil semua seluruh harta Ayub? Nggak berhenti di situ penderitaan Ayub. Waktu anaknya meninggal, hartanya habis lenyap, saudaraku, ya. Istrinya menghujat Ayub, Ayub masih kuat, Ayub masih tahan. Tapi waktu sahabat-sahabatnya datang menghakimi Ayub, saudara, Ayub mulai goyah, saudara. Ada salah satu sahabat Ayub bilang, wah Ayub, selama ini kita pikir kamu orang benar, kamu orang suci, ternyata pasti kamu ada dosa, Ayub. Kalau kamu nggak ada dosa, nggak mungkin kamu menderita begini. Kalau kamu nggak ada dosa, nggak mungkin Allah izinkan kamu susah begini, kamu bangkrut, kamu sakit begini. Pasti kamu ada dosa, kamu minta ampun. Wah, Ayub rontok, Pak, hancur langsung, Pak. Ayub nggak kuat langsung. Makanya, Pak, ya, saya mau kasih pesan, Pak. Kalau kita punya teman, punya sahabat, hamba Tuhan, lagi keadaan terpuruk, jangan hakimi, Pak. Jangan hakimi. Ayub bilang, kamu seperti penghibur yang tidak berguna, nggak ada artinya. Ayub down, Pak, sahabatnya bilang. Nah, singkat cerita, Bapak-bapak, ya, saya nggak mau bahas terlalu lama di sini karena terlalu panjang. Tapi Bapak-bapak, saya anjurkan baca keseluruhan kitab Ayub. Nah, singkat cerita, ini kan Ayub 1. Ayub 42 ayat 7. Ayub 42 ayat 7 menceritakan judul perikopnya apa? Keadaan Ayub dipulihkan. Benar, Bapak-bapak? Itu kan judul perikopnya, keadaan Ayub dipulihkan. Dipulihkan apa? Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Jadi kekayaan Ayub dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Bukan cuma itu, saudaraku. Ayub dikasih lagi anak 10 sama Tuhan. Benar, saudara? Dan 3 anak perempuan, Alkitab bilang tidak ada anak secantik anak Ayub. Yemima, Kesia, Keran, Hapuk. Itu 3 anak nama Ayub perempuan. Tidak ada secantik anak Ayub di zamannya Ayub waktu itu. Wah, Tuhan kembalikan benar-benar 2 kali lipat, lebih cantik, saudaraku. Bahkan Alkitab bilang apa? Ayub kulitnya mulus lagi, saudara. Keadaannya dipulihkan, sembuh total, saudara. Cuman 1, Pak, yang Tuhan nggak gantiin, Pak. Istri, Pak. Ini, Pak, ya. Jadi Bapak-bapak jangan berharap, wah, 2 kali lipat berarti termasuk istri. Wah, kalau istri udahlah, Pak. Gimana pun keadaan istri Bapak, terima aja, Pak. Tuhan nggak mau kasih lagi, Pak, ya kan? Udah terima aja, Pak. Itu udah pilihan Bapak menikah sama istri Bapak, ya. Tuhan kembalikan semua. Itu Ayub pasal 42 ayat 7-nya. Kan judul perikopnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Nah, sekarang Bapak-bapak, kenapa pertanyaannya Tuhan pulihkan keadaan Ayub? Wah, banyak proses yang Ayub alami. Nah, sebelum ayat 7 kita baca dong. Inilah kunci keadaan Ayub dipulihkan. Nah, Bapak-bapak, dengan sebenarnya gini, Tuhan tuh sangat mudah mau pulihkan keadaan kita. Tuhan sangat mudah mau berkati kita 2 kali lipat. Sangat mudah. Tapi kita mesti tahu kuncinya apa. Kuncinya apa? Keadaan Ayub bisa dipulihkan. Kita lihat Ayub 42 ayat 1-6. Kalau ayat 7-nya kan judul perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Benar ya, Pak, ya? Nah, ini kunci keadaan Ayub dipulihkan. Ayub 42 ayat 1-6. Ayat 7-nya kan judul perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Tapi sebelum keadaan Ayub dipulihkan, peristiwa inilah yang penting. Inilah kunci keadaan Ayub dipulihkan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Bahkan Ayub dulu kan sempat mengutuki kelahirannya dia. Benar nggak, saudara?
Dia sempat mengutuki kelahirannya, dia sempat kecewa sama Tuhan, dia menyalahkan Tuhan, dia sempat menyesali kelahirannya. Kalau saya ada di dunia untuk menderita, untuk susah untuk apa saya ada di dunia ini? Dia mengutuki kelahirannya, dia sempat menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi pasal 42 ayat 7 keadaan Ayub dipulihkan. Nah, kuncinya apa? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui firman-Mu. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Ini dia kunci keadaan Ayub dipulihkan, Bapak-bapak. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini kuncinya. Pasal 42 ayat 7 perikop keadaan Ayub dipulihkan. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan kata lain gini Bapak-bapak. Dengan kata lain gini. Sebenarnya Tuhan sangat mudah memulihkan keadaan kita. Sebenarnya Tuhan sangat mudah memberkati kita 2 kali lipat. Tapi yang Tuhan mau, pengenalan kita akan Dia, saudaraku. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya poinnya bukan masalah keadaan situasi atau berkat. Poinnya adalah Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan saudara bayangin loh, Ayub yang saleh menjauhi kejahatan aja, yang cuma dengar dari kata orang begitu. Apalagi dia mengalaminya langsung. Tapi pada intinya Allah mau Ayub bukan cuma dengar kata orang saja. Allah mau Ayub mengalaminya secara langsung. Jadi Bapak-bapak, goalnya, tujuannya adalah pengenalan akan Allah. Bukan masalah berkat situasi keadaan. Itu sangat mudah Tuhan membalikkan keadaan kita. Tapi Tuhan mau engkau mengalaminya secara langsung. Engkau bukan cuma dengar kata orang. Selama ini engkau cuma dengar kata orang. Yesus sanggup lakukan mukjizat, kata orang. Dia Bapa yang baik, kata orang. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan, kata orang. Tuhan mau engkau mengalaminya. Engkau bukan cuma dengar kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku mengalaminya. Amin Bapak-bapak. Amin. Ayat terakhir, saudaraku. Ayat terakhir. Itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. 5 menit lagi ya Pak Andreas ya. 5 menit lagi Pak. Ayat terakhir. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sekarang yang perjanjian baru. Kita tadi kan perjanjian lama, sekarang perjanjian baru Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi siapa yang ajak murid-murid bertolak ke seberang? Yesus yang ajak. Berarti dengan kata lain, ini kehendaknya Tuhan, ini kemauannya Tuhan. Benar Bapak-bapak? Garis bawahi kata itu. Yesus yang mengajak mereka bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dan dalam perahu. Jadi Yesus beserta dengan murid-murid dalam perahu. Yesus yang ajak mereka bertolak ke seberang. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi coba Bapak-bapak perhatikan ya, Bapak-bapak tolong simak sebentar. Yang pertama tadi yang ngajak mereka bertolak ke seberang siapa? Yesus. Dengan kata lain ini kehendak Yesus. Dan Alkitab jelas menyatakan Yesus beserta dengan mereka. Nah pertanyaannya sekarang, kalau itu kehendak Yesus, Yesus beserta dengan mereka, kenapa kok ada taufan yang sangat dahsyat? Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, sehingga dengan kata lain apa? Perahu itu mau tenggelam.
Nah, seharusnya kan kalau pengertian kita kan gini, Bapak-bapak sering dengar nggak? Kalau kehendak Tuhan pasti semua berjalan mulus. Kalau Tuhan yang suruh, pasti semua aman. Kalau kehendak Tuhan, pasti semua lancar. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan menyertai. Jangan takut, jangan khawatir. Pasti semua aman. Nah, ini kenyataannya kehendak Tuhan, Tuhan yang ajak, Tuhan yang suruh, tapi realitanya nggak aman. Benar nggak, saudara? Ombak tofan datang, ya kan? Perahu mereka ambil tenggelam. Kalau kita kan selama ini yang kita dengar, yang kita tahu, atau yang diajarin, kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang nyuruh, pasti aman, pasti semuanya lancar. Pasti Tuhan bukakan jalan. Wah, ini Tuhan yang suruh loh. Tuhan yang berkehendak loh. Tuhan yang menyertai loh. Tapi kenyataannya ada tofan juga. Kenyataannya air juga penuh di perahu mereka. Dengan kata lain, perahu mereka mau tenggelam. Ya kan? Nah, coba kita lihat lagi. Ayat selanjutnya. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wah, ini nih murid-murid nih. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Nah, banyak orang hari-hari ini cuma tahu Yesus tapi masih takut, saudaraku. Murid-murid itu tahu Yesus tapi masih takut. Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid tahu Yesus tapi masih nggak percaya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Murid-murid tanya siapa gerangan orang ini. Nah, ini tema kita. Who is God? Siapa Tuhan? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi dengan kata lain gini Bapak-bapak, benang merahnya gini. Yesus ajak mereka, Yesus bawa mereka, jelas ini kehendak Tuhan, Tuhan menyertai mereka, tetap ada badai, tetap ada bahaya, saudaraku. Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyertai mereka. Tuhan mau kasih lihat sama murid-murid bahwa aku ini bukan cuma gurumu. Aku ini Allah yang berkuasa atas semesta alam. Tuhan mau mereka mengalami bahwa Yesus itu bukan cuma guru mereka. Yesus itu Allah yang berkuasa. Dengan kata lain apa? Semua yang kau alami, yang kau alami, angin tofan, kapalmu mau tenggelam, rumah tanggamu mau tenggelam, usaha bisnis mau tenggelam, sehingga kamu takut, kamu nggak percaya, dan kau mulai berkata kau tidak peduli. Bukan berarti Tuhan diam. Tuhan menyertai kita. Tuhan mau kasih tahu sama kita. Tuhan mau kita mengalami dia. Oh, dia benar-benar Bapa yang baik. Dia Bapa yang berkuasa. Dia Bapa yang menyertai kita. Kita bukan cuma tahu, tapi kita mengalaminya. Murid-murid mengalami bahwa dia Allah yang berkuasa atas semesta alam. Angin topan disuruh berhenti-berhenti. Siapakah gerangan orang? Ayat terakhir, saudara. Saya mau tutup dengan Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya berdoa di akhir zaman ini, di masa-masa sulit, masa sukar ini. Saya berdoa saudara bukan cuma tahu, tapi saudara mengenalnya, saudara mengalaminya, sehingga saudara akan tetap kuat dan saudara akan tetap bertindak. Melalui hal-hal, angin badai tofan, hal yang tidak menyenangkan seperti Ayub yang alami. Murid-murid alami dengan cuma satu tujuan, supaya engkau mengalami dia, engkau mengenal dia. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Hamba berdoa Roh Kudus terus berbicara kepada setiap pribadi kami. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau. Kami bukan hanya tahu, tapi kami mengalami Engkau seperti Ayub. Mengalami. Sekarang mataku memandang Engkau. Aku sendiri mengalami. Seperti murid-murid mengalami bahwa dia Allah, Tuhan yang berkuasa atas semesta alam, yang berdaulat. Kami percaya semua yang kami alami, yang terjadi dalam hidup kami, usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga kami, pelayanan kami, hanya ada satu tujuan kami sadar hari ini, supaya kami mengalami Engkau, kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan.
bahwa kami untuk lebih mengenal Engkau. Yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau. Biar itu juga kehendak kami seperti kehendak Paulus. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bukan hanya tahu, tapi mengalaminya. Mulai malam ini kami terus mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biar kami terus tinggal dalam Engkau. Engkau tinggal dalam kami. Kami mengenal bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mampukan kami, kuatkan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Saya serahkan kepada Pak Andreas. Tuhan Yesus memberkati kita. Wow, luar biasa. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Dari Bapak Pendeta Raya Ginting. Terima kasih Pak buat pelayanannya. Amin. Luar biasa. Hari ini kita mau belajar who is God, siapa Tuhan. Yang pasti jawabannya udah pasti, Yesus adalah Tuhan kita. Dialah segala-galanya. Dan satu hal yang penting yang harus kita renungkan hari ini dan harus terus kita ingatkan dalam hidup kita. Mengenal Tuhan jangan katanya, tapi mari kita mengalaminya secara pribadi. Dia sangat dekat sebab dia ada di dalam kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kesempurnaan hidup kita adalah ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi terima kasih Pak Raya Ginting buat berkat firman Tuhan. Hari ini kita akan ada sesi satu kali aja tanya jawab. Sambil menunggu, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dipersiapkan oleh Bro Yusman. Silakan Bro Yusman. Terima kasih Bro Yusman. Allah mana seperti Allah kita? Yang pasti jawabannya tidak ada, sebab Yesuslah Allah kita, segalanya buat kita. Oke, silakan sahabat AMC yang mau bertanya. Waduh, Pak Beno udah langsung. Pak Beta, silakan, cuma satu pertanyaan berhubung waktu. Silakan Pak Beno. Horas, Pak Raya, Horas. Horas, Pak Beno, Horas. Horas borngin. Gong si pacoy. Senang malam ini bisa mendengar lagi pemberitaan firman Tuhan yang saya pikir ini mantap sekali, mantap. Amin, Pak Beno. Yang saya mau tegaskan ini bukan kata burung nuri ini. Tadi kan Pak Raya nyanyi tentang burung nuri karena kita semua pakai kacamata hitam, tapi malam hari ini kita nggak pakai kacamata. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu memang yang tadi katakan dari Yohanes itu sebagai roti hidup, terang dunia, apalah kebangkitan dan hidup dan segala macam itu sudah memang saya sudah rasakan itu semuanya.
Cuman ada satu yang saya terbesit mau nanyakan dari Matius 12:16, Pak Raya. Sebentar saya bacakan dulu ya, Pak Raya. Ya. Ketika banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkannya, ayat 16-nya, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Itu kenapa kira-kira, Pak Raya? Apa bisa dijelaskan? Kenapa dia sampai mendapatkan identitas, padahal dia itu seorang juru selamat, dia itu sebagai roti hidup yang sudah kita dengar malam hari ini. Silakan Pak Raya. Ya, baik. Makasih Pak Beno pertanyaannya. Yo, Jadi ya. Pak Beno, jadi waktu itu banyak orang ikut Yesus itu berbondong-bondong hanya karena mukjizat, kesembuhan, berkat. Nah, Yesus itu nggak mau orang itu percaya dia, ikut dia hanya karena mukjizat, berkat, kesembuhan. Sama sepertinya kalau zaman sekarang ya, ada jemaat tuh suka ya kalau ada pendeta ini, wah kesembuhan, mukjizat, didatengin, dicari-cari, dikejar-kejar, diputuskan gitu ya. Ada kan jemaat tuh yang suka begitu. Misalkan pendeta ini terkenal nubuat, wah dicari. Nah, jadi yang dikejarnya nubuatnya, kesembuhannya, mukjizatnya. Nah, itu yang peristiwa yang Yesus tidak mau. Makanya Yesus kan dia datang ke dunia fokus sama 12 murid, Pak Beno gitu. Dia muridin 12 murid ini. Dia pengen orang punya kualitas murid, bukan cuman karena kesembuhan. Jadi setiap Yesus sembuhin kan beberapa ayat, kamu gak usah ceritakan apa ya. Yesus nggak mau karena orang datang sama dia cuman karena mukjizat, kesembuhan. Jadi sepertinya kesannya jadinya kayak nabi-nabi yang lain, ataupun intinya sih Yesus nggak mau mereka percaya hanya Yesus hanya karena mukjizat, kesembuhan itu sih Pak Beno. Oh iya, baik. Baik Pak Raya. Lalu satu lagi nih Pak Raya. Ya. Tadi ada penegasan dari Pak Raya di tengah-tengah khotbah tadi, yaitu tentang pengenalan akan Kristus. Kita memang mengakui kita mengenai pengenalan akan Kristus itu seringkali tersamarkan oleh ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan kita memang itu. Itu kenapa bisa mempengaruhi akan pengenalan Kristus, Pak Raya? Maksudnya gimana? Sorry, Pak Beno. Maksud saya begini, pengenalan akan Kristus akan berkurang karena volume ibadah atau volume pelayanan lebih daripada pengenalan akan Kristus. Seringkali kita lupa akan pengenalan Kristus. Itu yang terbersit dari penegasan yang berani dari khotbah Pak Raya malam hari ini. Saya akui itu Pak Raya, memang betul. Satu hal yang untuk pengenalan Kristus seringkali kita lupa itu. Bagaimana pendapatnya Pak Raya? Silakan. Ya, benar Pak Beno. Tadi saya juga sempat cerita juga, saya secara pribadi, tanpa saya sadari, saya melakukan pelayanan-pelayanan hanya jadi sekedar rutinitas. Rutinitas, tapi sebenarnya tidak ada kerinduan hati untuk lebih mengenal dia lebih dalam lagi secara hubungan pribadi. Kita sibuk dengan pelayanan, misalkan kita ada latihan, kita ada rapat, kita ada pertemuan atau apapun, tanpa kita sadari terjebak dengan rutinitas, Pak Beno. Jadi sekedar rutinitas, makanya banyak orang melayani Tuhan jenuh, capek, karena ya itu terjebak dengan kegiatan agamawi, tanda kutip ya, bukan berarti saya bilang pelayanan itu nggak benar, nggak, kita harus pelayanan, tapi jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas sehingga kita nggak ada waktu secara pribadi untuk mengenal dia lebih dalam lagi, Pak Beno. Itu. Jadi poinnya jangan sampai terjebak dengan rutinitas pelayanan kita sehingga kita tidak ada waktu untuk mengenal dia lebih dalam lagi, Pak Beno. Iya. Baik Pak Raya, mau lihat teh? Ya, mau lihat teh. Ya. Siap. Untuk semua rekan-rekan juga terima kasih. Gong sifat saya Pak Daniel, terima kasih semuanya. Saya serahkan kepada Bapak Andreas. Terima kasih Pak Beta Tiong Hei. Oke, saya tutup pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa dikasih nomor WA Pak Raya ya. Bisa nanti tanya jawab. Atau Pak Bunhau mau tanya, bolehlah 1 menit.
Halo, selamat malam Pak Ginting. Malam, Pak. Nah ini kan suka ini yang tadi kan hidup yang kekal kan ada selama ini ada apa dengan dua pengertiannya. Ada hidup yang kekal itu hidup bios sama soe ya. Jadi ini perlu penjelasan kan sini hidup yang kekal adalah ini. Nah jadi hidup yang kekal tuh pengertiannya jadi gimana tuh supaya gampang nangkapnya tuh? Ya, jadi Pak, hidup kekal itu bukan hanya nanti kita di surga, Pak, gitu loh. Alkitab bilang ketika kita percaya Yesus, kita nggak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sekarang, Pak. Hidup kekal kita mengenal Dia, kita hidup sesuai dengan rencananya, kita memenuhi panggilannya. Jadi ya dari sekarang, Pak, gitu. Kita hidup kekal itu. Jadi ini mah apa hidup kekal berarti apa ada istilah gitu ya. Jadi bukan kan orang pasti kasih selalu mah nyebutnya hidup kekal berarti kan nanti ya. Ya. Surga. Ya itu nggak jadi salah intinya juga, mah Pak. Di pangkal. Ya, itu nggak salah juga, benar juga, Pak. Nanti ya? kita ya di surga bersama Bapa di surga hidup kekal. Itu nggak salah juga, itu benar. Tapi Tuhan mau kita memperoleh hidup kekal itu ya dari sekarang ini ketika kita percaya Yesus, Yesus sudah ada dalam hidup kita, ya kita sudah memperoleh hidup kekal itu, Pak. Kita sudah memperoleh hidup kekal itu. Ketika kita percaya Yesus, Yesus sudah ada dalam hidup kita, kita sudah memperoleh hidup kekal itu sejak kita percaya Yesus. Jadi bukan hanya nanti, Pak. Jadi kalau sedikit tambahan penjelasan, Pak, kan suka ada yang terangkan sama batuan yang lainnya, yang tadi apa? Soe sama bios. Ya. Nah itu. Ya, soe itulah, Pak. Soe itu hidup kekal sekarang. Ya, makasih Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih Kak Bunhau untuk pertanyaannya. Saya tutup ruang tanya jawabnya. Saya kembalikan kepada sahabat AMC, koordinator kita, Bapak Haiki. Silakan, Bro. Oke, terima kasih Bro Andreas. Terima kasih Pak Raya Ginting. Makasih banyak buat kebenaran firman Tuhannya menjadi perenungan kita semua, pria-prianya Allah, sahabat-sahabat AMC. Siapa itu Tuhan? Who is God? Yaitu kita bukan hanya tahu, tapi kita harus mengalami, bahkan kita harus mengenalnya. Yang tadi Pak Raya Ginting katakan, ada ginasko ya Pak ya, ada hubungan intim, ada dekat dengan Tuhan, dan saya mendapatkan berkat malam hari ini, yaitu goal kekristenan kita adalah serupa dengan Dia dan mengenal Dia lebih lagi. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang terjadi kita sepanjang hari ini, sepanjang hidup ini, supaya kita bisa lebih mengenal Dia lebih lagi dengan dekat, lebih lagi dengan pengenalan akan Tuhan lebih sungguh-sungguh, untuk kita bisa terus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita dan pasti menolong kita. Oke, terima kasih Pak Raya buat kebenaran firman Tuhannya. Sangat memberkati sekali untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan dan bisa tetap kuat dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Terima kasih Bro Andreas, Bro Cornelius, terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih buat sahabat-sahabat AMC, sahabat-sahabat ACC juga, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih buat sahabat AMC yang di luar kota juga, terima kasih Bang Larmin, terima kasih semuanya. Dan saya akan umumkan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, pengumuman ibadah AMC sepanjang minggu ini, tiap pagi ada doa pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi via Zoom, di link Zoom yang sama. Saya juga mengundang pria-pria semua, sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, karena
Melalui doa pagi ini, saya juga mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk kita lebih lagi mengenal akan Tuhan kita. Selanjutnya, ibadah raya. Ibadah raya hari Minggu dibagi 3 bagian, jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore. Ibadah ini juga diadakan secara online dan onsite. Ibadah raya Minggu ini akan disertai oleh dengan perjamuan kudus. Mungkin yang online bisa mengambil hostinya ke gereja. Selanjutnya minggu depan kita juga akan tetap ada ibadah seperti malam hari ini via Zoom, yaitu dengan tema God's Way, kebaktian via Zoom jam 19.30 seperti malam hari ini, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Triatna. Selanjutnya, persembahan kolekte untuk support kebaktian AMC ini. Jadi juga berharap pada sahabat-sahabat AMC untuk bisa mempersembahkannya ke rekening persembahan AMC dengan nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan C. Utama. Mungkin itu aja, Bro, yang bisa saya umumkan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, makasih Pak Raya buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Thank you, Bro. Terima kasih, Bro, kepada Bro Andreas. Silakan, Bro. Ya, Bro. Makasih, Bro. Sama-sama, Bro. Kita akan tutup ibadah AMC kita malam ini. Mohon dengan hormat Bapak Gembala Dedi Gunawan. Oke. Nggak ada ya, Pak, sinyalnya ya, Bro, ya? Left. Bro, Oh, iya. sinyalnya hilang, Bro. Bapak Pendeta Larmin, Bapak Kaleb Larmin bisa bantu untuk doa penutup dan doa berkat ya, Bang Lar. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam ini sungguh kami diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Pendeta Raya Ginting dan berkati kami semua pria-priamu dengan luar biasa. Pengenalan akan Tuhan itu yang menjadi jaminan bagi kehidupan kami akan hari ini dan akan datang. Biarlah kami selalu ada hubungan yang sangat intim Tuhan, secara pribadi bersama komunitas AMC dan yang lain-lainnya. Dan kami tahu Tuhan, biarlah kami mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah pria-pria GBPS se-Jawa Barat tetap solid, saling menopang satu yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang kami terima. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan kami diberikan pengertian lebih lagi dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari Zoom ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani apapun bagiannya. Dan pertemukan kembali di hari-hari yang akan datang. Istirahat kami malam ini juga dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan esok pagi kami boleh bangun kembali mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, juga keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam rohnya yang kudus, itulah yang menyertai kita sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bang Lar.